melihat ukuran sendal yang begitu masif, besar, dan ku bertanya, mengapa ada sendal gunung? Oh, ku teringat dalam geografi ada sebutan kaki gunung. Wow. Saya aja nggak sadar. Ini sisa-sisa dari Wira ya kemarin. Enggak kan kamu sahabat Wira dan Jawin ya. Jadi harus dimulai dengan sajak gitu. Jadi selamat datang di Baru Kenal bersama dengan Firsa Besari. Halo. Ya. Ini dia mamang-mamang yang selama ini ingin aku samperin, cuman sering sekali terhalang oleh karya. Dalam si mamang ini berkarya dan di sisi lain juga si mamang ini juga jadi bapak, jadi suami, ya kan? Jadi ya kita kan konten-konten kita tidak melihat kayak wah ini timing nih harus Firsa Besari. Iya. Wah, Anda salah orang. Anda salah konten YouTube. Iya. Dan kita kalau bikin konten sebagaimana bisa senyaman mungkin. Iya, pas ngepas aja. Pas ngepas aja. Dan alhamdulillahnya karena kemarin Bapak Firsa ini tidak jadi naik gunung. Nah, jadi hari ini. Padahal udah hampir cancel emang. Emang hampir cancel ya? Hampir cancel kita. Maksudnya kan orang udah mau ke gunung. Ya. Udah nggak jadi ini. Ya. Tahu-tahu ya kemarin istri demam. Betul. Emang mam kan dia demam, sang ibu. Demam. Saya dapat depaps. Iya, benar. Benar bagus ya. Bagus ya. Asupnya. Lumayan lah. Sebagai permulaan aja. Terus jadinya si AA ini nggak jadi naik gunung. Terus kita tuh ngobrol di WhatsApp kan. Terus kayak apa namanya? Maneh sadar nggak Firsa? Maneh teh lagi dilarang sebenarnya naik gunung. Sama siapa? Sama anak maneh. Iya kan kabarnya kita ngomong gitu. Iya. Terus orang bilang, iya, orang juga sering ngerasa ini nggak apa-apa orang aja. Nggak apa-apa. Orang tuh saya gitu siapa tahu ada nggak tahu. Bahaya dah apal baru orang Sunda mah. Udah mau bisa orang Sumatera aja orang Sumatera. Wah mana wah gitu masih ada wah nah gitu. Orang Surabaya aja orang Surabaya panggil jadi cuk. Tapi banyak kan subscriber mana yang tahu bahwa mana orang Sunda banyak? Banyak atuh. Kan udah 3 tahun YouTube lumayan. Oh benar. Kemarin tuh kan terus saya bilang, wah iya juga ya, soalnya memang banyak kejadian yang tidak secara logika tidak bisa dijelaskan, tapi berhubungan dengan anak. Betul. Terus ternyata, tapi orang bilang gini ke si Mang Uus juga, tapi kan Mang Uus juga udah mengalami. Betul. Maksud saya mungkin dia nggak percaya, ternyata sama pendapatnya. Betul, karena saya kan punya anak lebih dulu, ya kan. Jadi kemarin saya bilang, kadang-kadang teh jadi bapak-bapak, kita teh adalah orang yang paling egois. Nafkahin kudu aing, ngebahagiakan istri dan anak kudu aing. Pokoknya yang menyayangi keluarga tidak ada yang lebih sayang keluarga dibanding aing gitu. Jadi teh alam semesta ini kan nggak boleh ya sombong teh paling pamali di semua agama, sombong angkuh. Jadi teh kalau memang maneh nggak bisa dikasih tahu sama istri, jangan dulu atuh naik gunung. Dan maneh nggak bakal denger. Nggak denger orang juga. Nggak bakal. Karena anggapannya bener emang. Anggapan orang tuh karena orang juga ke gunung mau nyari nafkah buat kamu. Bener gitu ya. Pasti ya. Tapi alam semesta itu kan tidak akan support keangkuhan. Nah, kalau maneh peka, ternyata teh maneh teh lagi dikasih tahu bayi maneh teh jangan pergi dulu atuh ayah tuh. Ini si mamah lagi sakit gitu. Bener sih. Soalnya emang pas udah kayak gitu, wah udahlah terlambat aja kan untuk pergi ke Jakarta tuh, ke destinasi lah. Jadi terlambat karena harus ke rumah sakit kan, maksudnya memeriksakan lah. Langsung turun mang demamnya, tanpa obat, tanpa apa, turun biasa wae. Bener kan? Memang bener. Dan memang itu maksudnya ada banyak kejadian yang nggak bisa dilogikakan, kayak misalkan ya harusnya istri yang mual, jadi saya yang mual. Oh gitu, iya. Pernah nggak ngerasain gitu? Mana mah kebanyakan alkohol itu mah. Kan yang penting jujur mah. Karena banyak teman saya yang setelah menikah yang tadinya memang dia berat lah ya, peminum berat, tapi setelah menikah
seolah-olah tidak mau minum lagi. Nah, tapi mengajak teman-temannya janjian, jangan ngomong ya sama istri gua gitu. Ya, kita sebagai pasangan-pasangan ini yang itu namanya privilege rumah tangga. Iya, karena tidak semua rumah tangga mengizinkan suaminya minum-minum. Yang misalkan kayak ibu saya dulu memberikan syarat kepada bapak saya. Pokoknya kalau mau nikah sama saya, berhenti minum. Berhenti. Beneran tuh? Atau kayak tadi? Berhenti minum beneran. Oh, bener. Tapi jadi uring-uringan. Ya, iya. Jadi uring-uringan, jadi segala tuh jadi sumbu pendek lah, jadi si babeh teh kan, karena tidak ada lagi substance yang biasanya dia gunakan untuk dikelola biasa di tubuhnya ya. Betul. Taunya 3 anaknya peminum. Jadi kalau lagi tahun baru atau mungkin lagi nongkrong di rumah, lagi ada acara-acara di rumah, nyokap gue udah tahu. Udah jam 12 malam, udah resah nih semuanya nih. Udah bawa botol, belum ada yang dibuka. Bokap udah nyenggol-nyenggol. Masukin Tupperware aja, masukin ke teko aja gitu kan. Sabar atuh Pah, ini nunggu mamah tidur dulu. Ibu Aing ngomong gini, mama mau tidur gitu mancing. Oh iya, sudah paham, kita sudah resah, udah nonton, udah main handphone, udah nggak tidur si mama gitu. Tapi itu emang kadang-kadang tuh gitu, tahu kayak hal-hal yang dilarang gitu, maksudnya tapi nggak tahu historinya apa, selama itu masih dikontrol, menurut Aing mah nggak apa-apa. Maksudnya kita kayak main game, asal kita tidak dipermainkan oleh game. Kita bekerja, asal kita tidak dikerjain sama pekerjaan kita gitu. Selama itu makanya nggak masalah tau. Kita berarti tahu remnya, berarti harus. Iya, kontrolnya tetap ada di kita, bukan yang apa yang kita kerjakan ini gitu. Tapi kan memang biasanya seperti itu, Mang. Maksudnya orang-orang yang saya lihat ya, nggak tahu kalau di luaran sana, yang biasanya kita minum bareng gitu. Orang yang baru minum itu biasanya bertingkah pengen pang aingna gitu. Wah, terus sampai belum pingsan, belum. Ya kan? Tapi kan makin lama kita tahu remnya, Mang. Betul. Iya nggak? Betul. Kita jadi tahu nih, gue udah asik nih. Ya udah nggak usah lagi gitu, ngapain terus-terusan. Betul, kecuali beberapa occasion. Iya, kecuali memang diniatkan dari awal. Betul, emang misalkan kayak oke nih kita pengen mabuk pisan karena emang si teman kita teh mau nikah. Ayolah tuh minum lah gitu. Gue kayaknya kalau nikah kayaknya udah nggak bakal bisa minum lagi gitu. Ya walaupun nanti di tengah-tengah perjalanan pernikahannya tetap mencari kita untuk mencari sedikit kesenangan. Tapi kita harus kong kali kong. Yang tadi itu ya? Itu maksud Aing teh. Bilangnya mah kan ini terakhir sebelum nikah. Padahal terakhir yang ketahuan. Betul. Ya maksudnya berarti kalau minum pang aina dulu mah kita minum mah buat respect. Ayo sekarang mah kan minum mah emang karena emang udah kebiasaan dan minum teh emang kita peminum bukan pemabuk. Ya, ada bedanya tuh ya. Benar. Peminum mah ngerasa kayak sehari aja segelas doang gitu kayak udah cukup lah. Yang murni dry gin atau vodka atau apa gitu kayak cuma seglek gitu. Oh udah weh. Dan gak harus yang anjing kayak itu. Anjing maneh kunanaonnya binyak anjing udah nggak ada yang gitu-gitu teh gitu. Jadi proses di tongkrongan, minum dan segala macam teh emang semuanya harus melewati fase itu. Bener kan? Bener. Dan makin lama kita dewasa, kita ketemu orang yang lebih tua dan minumnya mungkin dulu lebih edan dibanding kita, terus tiba-tiba minumnya biasa aja. Terus mereka akhirnya cerita kalau jadi Aing punya cerita dulu. Ada teman Aing yang dulu mudanya teh anjing ngeremehin semua teh, lu nggak minum lu parah lu tai lu segala macam. Pas lagi nikahan teman Aing satu ikut ngumpul, dia cheersnya pakai air putih karena kata dokter udah nggak bisa minum alkohol edan tuh. Udah ultimatum dong. Iya, sedangkan umur masih panjang dijalani, tapi senang-senang tidak bisa. Cuma melihat orang-orang. Iya, ini lambung, hati, ginjal hancur oleh respect. Iya, benar. Iya kan? Kita mah orang-orang culun yang dulu minum segitu doang gitu. Biarin weh. Tapi kita kan sampai sekarang segitu doang memang. Segitu aja, iya. Cukup. Dosis tidak naik, tidak turun. Segitu aja. Aman kan? Tapi soal tadi, Mang. Soal kalau memang kita mau menyengajakan sampai sampai nggak sadar gitu ya. Saya sih suka kata-kata kawan saya, kalau memang kita dari awal berniat untuk tidak sadar, minumlah di tempat kita bisa tidur.
Betul. Iya kan? Mending di rumah. Mending di rumah. Atau ya seperti ini lah. Ya. Jadi kita tahu, oh itu udah ranjang, kita udah ngincar. Betul. Ya, atau kan? mau tidur golepak di situ juga. Udah enjoy. Udah enjoy, iya. nggak masalah. Bener. Iya, Makanya iya. yang aku suka dari para peminum 5T, kadang-kadang kalau mereka instastory, mereka ada di rumah. Tuh, asik. Jadi ya, minumnya asik tuh ya. di rumah gitu. Saya belum pernah loh ini. Masa sih? Berarti sekarang saya perdana loh. Oke, benar. Walaupun ini bukan simpati, tapi perdana ya. Wah. Wah, enaknya. Enak yang tidak dibuat-buat. Iya. Wah, bener, agak susah sih ya. Iya, Ketika ada produk terus ada yang bilang enak teh, ini mah bisa enak sih, mah enggak gitu Emang enak kok. Ya, jadi gue ngelihat kayak banyak yang di DM gitu, misalnya posting Instastory lo lagi minum 5T di rumah, maksudnya orang sebagai orang yang memasarkan ini, maksudnya di promosi di YouTube, orang ngerasanya kayak emang si Vibe-nya produk rumahan, gitu. Jadi emang dinikmatinya mah jangan di tempat-tempat ramai, di rumah aja ngegeng gitu, kayak di kamarnya siapa, ngobrol-ngobrol di teras rumah gitu, udah kalem aja kayak gitu, dan orang jadinya juga nggak kayak deg-degan kayak ini mereka pulangnya gimana gitu. Kayak itu. Kan kalau di rumah mah kan udah nginep udah langsung. Iya benar. Itu kan yang menyeramkan kan sebenarnya pulangnya, Mang. Kalau Iya. lebih tinggi pulang bahaya dong. Benar, makanya mendingan tidur di rumah teman dibanding pulang maksain terus kena angin duduk. Karena saya pernah. Kan orang lu bilangnya angin duduk ya, padahal itu teh GERD. Oh iya. Iya. GERD. Oh bahasa kerennya GERD. Sekarang kan GERD. Iya, ternyata ada bahasa. Saya kira GERD teh mah, Mang. Iya mah, cuman si gasnya lebih apa ya? Kalau mah biasa mah cuma melilit si perutnya, ya kan? Sama nggak nafsu makan. Kalau si GERD mah sampai si gas dari lambung teh neken jantung. Makanya suka sesek. Makanya kehimpit ya di Kehimpit sini. gitu. Jadi kalau daripada teman-teman kena di jalan kena bilangnya angin duduk, padahal sebenarnya banyak minum tapi tidak makan. Nah, bisa Itu- aja dari karena itu kan. Iya, dibilangnya mah angin. Oh, ini mah angin duduk gitu. Ada masuk angin terus muter-muter di sini. Bukan, itu teh gas yang neken jantung. Lagi angin lagi duduk kok disalahin emang. Sama kayak bantal loh. Bener sih. Bantal disalahin terus ya. Padahal Iya. kepala kita yang salah. Sob. Bener, salah bantal ya. Ya. Bener, Ya. iya. Karena sebenarnya orang-orang tuh emang sangat mudah menyalahkan hal-hal yang lain kecuali dirinya sendiri. Betul. Katanya gampang gitu ningali, wah ya batur salah, hajar we terus ya. komen. Aduh, bener, tapi ada yang nggak pernah salah di antara barang-barang itu teh. Apa tuh? Guling. Nah tuh, nggak ada salah guling. Nggak pernah ada salah guling. Iya, Padahal, dipeluk we terus. padahal dia nggak guling. Wah. Bener nggak? Padahal dia terguling. Gulingan gitu ya. Dipakai buat ngebatasin bayi, sok. Nah, Bener kan? Biar nggak jatuh bayinya kan. Pas bayinya jatuh, tidak pernah ada salah guling. nggak ada guling ditunjuk-tunjuk ya. Tidak ada. Bener. Karena dia dari awal, si guling itu adalah sudah menunjukkan kesalahan dia. Kenapa tuh? Guling. Oh, iya. Jadi ketika dia ngeguling, mau nyalahin guling, udah nggak guling. bener kan? Jadi Ngomong kenaon sih? jadi orang-orang yang sudah menyatakan dirinya kayak misalkan yang geus we aing mah penista, tidak akan ada orang yang bisa menyakiti kita lagi. Benar. Sebenarnya Benar. biasanya kata-kata orang menjadi terasa lebih menyakitkan di diri kita ketika ekspektasi kita ketinggian. Terkadang terhadap diri kita sendiri, Mang. Betul. Karena kita nggak mau kelihatan salah. Betul. Ketika disalahin orang, jadi terasa ego kita keancam teh karena kita, aing mah nggak boleh salah. Iya. Gitu kan. Nah, kayak ini kayak apa namanya? Habib Hussein tuh pernah bilang gini, beruntunglah jadi orang-orang kayak lu, Us. Karena lu tuh masih diingetin orang. Orang dan lu masih bisa ngerasa kayak, oh ya mungkin gua salah kali ya gitu. Dibanding orang-orang yang nggak pernah disalahin orang. Nggak tahu mau kemana kan? Betul. Pas dia nggak dipuji teh kayak, anjing nggak ada yang muji aing, gitu. Nah nanti kebaikannya teh dibuat-buat agar dia dipuji. Kayak itu, Mang. Banyak dong yang seperti itu ya. Waduh, edan si Mamang iya, bener. Mamang kalung soreang. Kalungnya dibalik lah. Soalnya aya mic di dia. Mana ngerasa nggak kalau misalkan orang-orang yang kayak punya wajah yang biasa, punya karya yang biasa, punya kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang lain, itu teh seringkali dianggap remeh dan mereka merasa bisa. Jadi mana tidak serespek itu sama mana. Jadi sebenarnya kayak misalkan Firsa Besari gitu, kan mana gue ayah haters nanya, gitu maksudnya. Biasanya munculnya ketika kita blunder ya.
Iya enggak? Mang, haters itu hanya berani nongol ketika kita blunder. Betul. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Betul. Hajar weh. Iya, betul. Setuju saya. Ya banyak yang ngungkit-ngungkit kesalahan saya ketika saya lagi blunder. Nggak tahu blundernya apa, yang ngomong dikorek lagi. Korek lagi aja, terus. iya. Tapi kan ya selaku kita karena udah biasa diingetin ya biasa wae. Iya benar gitu. Jadi sekedar mengingatkan tuh jadi udah bukan kayak ngingetin gitu, jadi lebih ke annoying. Nah itu. Iya, dia kan sudah diingetin. Karena mungkin mereka juga ngerasa annoy sama kita yang nggak ngaruh diingetin, ngerti teman? Ya iya. Mereka tuh terus ngehajar weh. Iya. Si mah kebal cenah. Di apa? Nggak diingetin apapun nggak ditanggepin. Iya itu teh, maka maksudnya kadang-kadang kita sama ibu sendiri aja dikasih tahu kita suka nggak ngikutin. Ai maneh saha anjing gitu. Orang mah selalu ngebayanginnya gini mang, orang-orang yang mengingatkan kita di DM dan seolah-olah kenal sama kita teh kayak kita teh dicolek sama orang yang kita nggak tahu di pasar gitu mang. Bayangkan gitu. Jangankan diingetin deh, tahu-tahu kita teh dicolek orang di pasar yang kita tidak tahu kan orangnya tahu-tahu. Follow back dong bang. Iya. Ya, ai maneh saha gitu. Terus orang nge-follow mana itu buat apa gitu kan? Iya benar. Jangankan diingatkan kesalahan gitu. Jadi hal-hal itu tuh jadi terasa aneh gitu. Mungkin karena pikiran orang kolot merenya masih menganggap pertemanan itu bagi orang gitu mang. Ketika kita ngobrol di medsos juga, itu adalah kata-kata yang bisa orang ngomongin ketika kita ketemu langsung gitu teman. Ngerti tuh? Orang nggak akan ngomong Us anjing misalnya. Tapi can wawuh ya, belum kenal. Orang ngomong di DM Us anjing. Karena orang nggak akan ngomong langsung dong. Toto di pasar ya, mana anjing? Siapa? Padahal ya orang-orang itu teh kan, mana bilang kan analoginya di pasar ya. Iya. Padahal teh mereka muncul di pasar yang sudah mana ciptakan kan aneh ya. Nah, kalau mereka nggak suka kan bisa walk out ya. Silakan cari pasar yang lain. Betul. Kenapa? Jadi ibarat pasarnya udah kita bentuk nih mang. Terus datang, wah ini harus diubah nih, diubah. Mereka teh muncul ketika maneh sudah menjelaskan diri maneh. Orang-orang yang udah, ya maksudnya dari pasar yang sudah maneh ciptakan ini tuh sudah paham maneh, karya maneh, apa yang sudah maneh lalui, mereka sudah tahu semua. Terus tiba-tiba ada satu orang yang bilang, pasarnya nggak serak, kenapa? Udah berapa lama belanja di situ? Baru sekali sih. Tapi aing lihat di situ kurang, padahal maneh nggak tahu. Maksudnya orang-orang itu tuh nggak tahu historinya. Kenapa di pasar maneh tukang dagingnya di sini, tukang sayurnya di sini. Oh si ibu ini. Kan itu proses bertahun-tahun kan mang. Iya, nah orang-orang itu tuh kan muncul tiba-tiba karena ikut-ikutan. Temannya suka Firsa Besari, dia ikut gitu. Atau temennya lagi nggak suka, follow siapa tahu blunder lagi. Nah, ada juga dong. ada. Sebenarnya orang ngelihat ya bang ya. Kalau yang orang lihat biasanya kan suka ada orang-orang yang ngomong gini, wah sih mah blunder memang nyari perhatian aja biar naikin followers. Tapi biasanya orang-orang yang ngomong gitulah yang biasanya nge-follow orang-orang yang lagi blunder gitu. Karena kenapa di tempat blunder itu mereka bisa ngelucu dan bisa jadi top komen, likes-nya banyak. Itu. Anjing 1000 likes itu tidak pernah aku dapatkan di akunku, tapi setidaknya di komentar dia aku disukai. Iya, sekali seumur hidup kan, capture nanti. Betul. Benar. Apa itu karya? Yang penting aku dapat likes walaupun itu digital. Iya, seneng dong. Ada apa namanya endorfin ya masuk ya. Betul. Sekali. Betul. Terus tiba-tiba ada komen di bawah temennya gitu. Anjing si ini lucu, gitu. Gila mana, gitu. Ada teman-temannya. Dan sebenarnya ini mang yang orang lihat ya kalau terutama di Instagram ya. Kan kita suka membandingkan dengan Twitter. Contohnya ada orang ngomong apa di Twitter, top komennya biasanya yang emang ngelucu lagi nih. Tapi ketika di Instagram dia ngomong apa bisa berubah nih si respon orang-orang yang di Instagram ini. Iya. Misalkan orang ngejokes di Twitter nih. Mungkin respon orang-orang lebih merdeka di situ gitu. Betul. Pas di Twitter banyak yang ngatain. Iya. Kalau kata orang sebenarnya di Instagram itu bukan orang-orang semuanya ngatain, Mang. Tapi orang-orang yang satu spektrum itu ketilep di bawah. Oh iya. Bener. Karena biasanya yang ngatain ini bukan cuma banyak di like, tapi banyak di komen oleh yang berseberangan pendapatnya. Misalkan gini nih, ada yang komen nih, mana keur ngalawak di Instagram, terus ada yang ngomong, garing. Usma garing. Pasti kan ada yang ngomen lagi di bawahnya, maksud kamu apa? Biasanya kan yang mendukung maneh, tapi otomatis yang ngedukung maneh bikin hate comment ini jadi naik, ngerti tuh? Betul. Rata-rata seperti itu dong. Iya. Jadi sebenarnya bukan tidak ada yang mendukung maneh, tapi yang mendukung maneh kelelep di bawah. Gitu. Betul. Jadi di komen dia ada di dalam komen orang lain. Ya, jadi tidak terlihat. Iya. Ya maksudnya dari situ pun aing jadi ngerasanya kadang-kadang
kenapa mereka melakukan seperti itu dan tidak banyak orang-orang apa seniman yang mau membuka siapa dirinya, karena menurut aing mereka tidak pengen berada di spektrum itu gitu. Maksudnya dengan apa ya, mendingan mereka dibelain dengan hal yang mereka nggak tahu gitu. Kayak misalkan Maneh kena kasus, padahal kasusnya emang bener gitu. Cuman kalau yang fans ini yang cuma tahu Maneh orang yang baik gitu, mau salah Maneh tetap dibelain, itu yang aing nggak mau sebenarnya. Kenapa aing menjelaskan diri aing? Karena ketika lu mau ngebelain gue, seenggaknya lu tahu siapa gue. Jangan sampai lu ngebelain gue, sedangkan membabi buta gitu. Membabi buta fanatik gitu maksudnya. Tapi lu sendiri juga nggak tahu sebenarnya yang diomongin orang ini tuh benar gitu. Nah itu. Bener, tapi ya? Membuat followers kita untuk bisa melihat seperti itu juga rada sulit, Bang. Butuh proses bertahun-tahun gitu. Sedangkan si artis-artis viral kan cuma kuat setahun. Rata-rata. Atau fansnya juga loncat lagi ya. Ya iya tuh. Kan udah nggak rame nih, engagementnya udah mulai ngurang gitu. Lalu melakukan berbagai cara lagi biar naik lagi gitu. Ya, gitu. Ini mah udah nggak asik di sini mah udah nggak bisa ngelucu di sini, udah sedikit responnya gitu. Yang like-nya sudah mulai sedikit. Cara yang lain yang viral. Iya, yang viral siapa lagi komentar di situ gitu. Biar aing teh the fun guy gitu. Jadi ya kadang-kadang teh suka lucu teh, ini ada di apa, postingan acara anak stand up lah gitu, terus diposting di akun-akun tai lah ya, akun-akun yang cuma capture setengah-setengah gitu, terus yang ada yang followersnya so ngelucu teh gini, itu aing the best pisan anjing, the best maksudnya ini orang, maksudnya materi kita teh waktu di panggung ditertawakan oleh banyak orang, satu ruangan itu tetap tertawa gitu tanpa ada settingan, stand up nggak pernah ada yang settingan ketawanya gitu. Tertawa terus tiba-tiba si ini bilang teh garing, terus dia ngejokes lagi, terus teman-teman support lainnya teh kayak ih lebih lucu lu dibanding itu, tapi apakah orang itu muncul di acara stand up? Kan enggak. Memang yang paling gampang mah bukan ngasih makan ikan, ngasih makan ego lebih gampang. Kayak ditulis deh, tak? Pasti aja. Kan kalau ngasih makan ikan emang masih harus ke depan gitu, masih gini gitu kan, sambil barijang bengong gitu gini kan. Asal lo teuing gitu kan, asa di itu belum si iya, padahal mah ikannya semua bentuknya sama ya, tapi kayak si iya belum gitu kan. Padahal so tahu teh. Iya kan? Ngasih makan ikan teh kan sebenarnya butuh proses gitu. Ngasih makan ego mah tinggal gitu juga jadi gitu. Dan ego kita tuh sebenarnya lebih cepat besar dibandingkan ikan. Makanya makin lama suplai makanannya harus lebih besar lagi, Bang. Betul. Sebenarnya. Kenapa lebih cepat besar? Karena lebih gampang ngasih makan ego. Jadi dia lebih cepat gede. Iya. Keren gini. Anjing. Goblok anjing. Baru dikit ya. Itu dia. Jangan sampai kebijakan-kebijakan apa yang muncul dari mulut kita cuma digantungkan dengan alkohol. Nah, ya kan? Bijak mah bijak orangnya, bukan dari alkoholnya, tapi ini pengantar untuk lebih dalam gitu. Iya, benar. Bahasan begini mau lo jam 2 jam 3 pagi. Jadi paling tahu kita teh kalau udah jam 2 jam 3 mah. Oh iya sebenarnya konspirasi, Bang. Merenung aja sebenarnya. Terus tiba-tiba ceri anjing. Nuhun sia us anjing aing teh kepikiran anjing aing maneh brother aing pisan anjing geus mabuk. Baru itu udah ke fase-fase mun aya nanaon. Orangnya ngerasa punya ada kesamaan sama Pirsa Besari karena sebagai orang yang lahir dari keluarga yang biasa aja, terus maksudnya muka juga biasa aja, terus kayak jokes juga ya semampunya, nggak pernah pengen ngebuat orang kayak harus ketawa gagak, anjing si legend, anjing lucu pisan, nggak nyampe situ pikirannya, cuma kayak aing nyamannya berkomedi seperti ini ya aing taruh di panggung gitu. Terus pada akhirnya ketika aing terkenal, aing dapat fame lah, popularitas dan segala macem, aing teh dimusuhin karena ngerasanya orang-orang teh da jokes gitu mah aing juga bisa gitu. Da jokes kayak gitu mah aing juga sering di tongkrongan gitu-gitu, tapi kenapa sih yang terkenal? Nah, aing teh punya kesamaan di situ sama Maneh gitu. Karena Maneh kan ternyata seperti mamang-mamang Bandung pada umumnya. Bener tuh. Kemana-mana sendal jepit. Bener. Ingat gak kemarin orang sampai nanya? Wis, ini kita bakal konten mual. Kalau konten orang rek mandi. Soalnya orang jarang, Bang, mandi, Bang. Dia datang mandi, saya datang tidak mandi. Parah sih, iya. Cule, Iya, udah aku kan nggak bilang kamu mandi, aku ya besok jadi ngonten. Aku mah bilang mandi ya, nggak kan? Iya. Ini bisa nih dituang nih. Ya sok atuh kamu. Dituang, diemam atuh.
Ya contohnya gitu, contohnya gitu. Bener. Banyak yang ngeremehin ketika orang yang biasa aja dapat sebuah privilege sebesar itu, sedangkan yang lain ngerasa muka aing mirip kok sama si Uus, maksudnya kayak muka kayak gitu mah berarti aing juga bisa. Atau orang bisa lebih jago ngegitar dibanding si Virsa gitu. Nah, itu dia. Bung, kok bisa terkenal sih padahal muka lu biasa aja misalkan kayak gitu ya. Padahal kalau orang baperan mah anjing sih yuk. Dan sebelum kamu ngomong itu teh, kita sudah tahu kalau kita teh ya ini teh nggak usah diomongin. Iya. Kita juga bingung kan? Kita juga punya cengeng gitu. Kita juga bingung. Sebenarnya emang seperti itu. Maksudnya, cuman ketika kita berlaku biasa aja, maksudnya kayak taruhlah gini jokes-jokes kayak gini ya. Kenapa minuman dituang? Kenapa? Soalnya untuk diminum. Soalnya kalau dituing lompat. Wah, tuing gitu. Iya. Biasa aja ya padahal. Nah, orang seri aja. Nah, maksudnya hari-hari gitu teh kan maksudnya tongkrongan lah ya. Tongkrongan maksudnya aing teh sering melakukan itu di tongkrongan, tiba-tiba aing bawa itu ke stand up, terus tiba-tiba ya semua orang mempergunakan pattern pola plesetan yang seperti itu. Jadi seniman teh memang kalau tidak terlalu apa ya? Kalau mana hidupnya kayak mana tidak pernah punya skandal, tidak pernah punya masalah, itu juga jadi salah. Nah, karena orang mikirnya tuh gini, ketika ntar jokes kita diambil, hei hidup kamu tuh sudah sempurna, penghasilan kamu tuh sudah besar, kenapa apa sih salahnya kami mempergunakan jokes itu, toh juga Kang Uus udah kaya, itu tuh hal yang apa ya, yang intinya mah yang harus diperbaikin mah sebenarnya bukan public figurnya, tapi cara masyarakat memandang, menerima. Oke. Menerima. Kayak orang kan nggak terima nih Virsa Besarnya naik gunung, ada orang yang bertahun-tahun naik gunung, tidak kunjung. Oh banyak sekarang keluar jadi iri nih. Ya kan. Nggak semua ya. Tidak kunjung terkenal. Padahal mereka juga bikin YouTube. Atau memang tiba-tiba muncul Virsa Besari, rambut mamang, wajah mamang, kalung mamang, setelan mamang. Dibalik ya. Bener. Masalah dibalik. Orang kan dia sandal jepit lah. Nah, iya, tinggalin tah. Iya. Ini kurang mamang. Coba tinggalin kan. Anjing, kurang mamang naon eta Virsa anjing kita. Mamang gini kan maksudnya semuanya mamang nih soal Virsa Besari itu semuanya mamang. Terus tiba-tiba dia naik gunung, anjing di YouTube nu ningali sabaraha juta, 100.000 gitu. Pas orang lihat kayak anjing ini siapa sih? Ilmu gua tuh lebih tinggi dibanding dia. Kenapa dia yang terkenal? Ya itu benar. Tapi bukankah hidup soal itu ya? Maneh kuliah kedokteran, tapi kerjanya fotografi. Sedangkan di fotografi sudah banyak orang yang sekolah fotografi untuk menjadi fotografer terkenal. Ternyata yang jadi fotografer terkenal adalah orang dari lulusan dokter. Nah kalau gitu mah tuh jangan ke kita marahnya. Jangan dilampiasin ke kita tuh. Cari aja yang ini nih, yang masih buka komen. Sekarang kan wajah biasa, nyanyi pun tidak dimerdu-merdu ya begitu suaranya. Caranya seperti itu. Bikin lagu sesimpel mungkin. Dia main pesan, dia main grafis gitu kan. Dia main kayak gitu. Terus kayak semua orang ngerasa kayak ngedit video gitu juga bisa, bikin lagu kayak gitu juga bisa. Jadi ngerasanya kayak semua orang yang tampak spesial ternyata mereka jadikan tidak spesial. Sama kayak kita sekolah. Di rumah mah kita, ini anak paling ganteng. Anak paling anak paling kesayangan gitu pas sampai sekolah. Si Virsa anjing SD bangetnya si Gamamang gitu maksudnya. Dari SD kan kamu sudah mamang berarti kan maksudnya. Sudah ya. Itu harus saya akui. Tidak. Ya, maksudnya anjing sih. Buat orang yang mengiyakan kata-kata orang tuanya, itu akan menjadi menyakitkan gitu. Iya. Bener nggak sih? Tapi kalau kita dari awal, dari rumah kita udah biasa aja gitu ya? Dipuji-puji sama orang tua, terus kita bilang, enggak tahu mah aku nggak ganteng gitu. Ketika kita dikatain di luar jadi ya biasa aja gitu. Sebenarnya mah hal yang paling racun kan ya itu kebohongan dalam balutan kecantikan. Yang dibilang kamu teh anak paling soleh, anak paling baik, menipang nurutna sama mamah teh. Tapi aja terus ya meninggikan hati. Iya. Kebentuk di situ. Kecuali kita di situ ketika orang tua kita ngomong ini paling nurut, terus kita dalam hati kita aku mah nggak nurut, aku mah coba berbakti aja. Itu kan berarti ada apa ya? Meskipun dalam hati ya itu. Iya, dalam hati maksudnya kayak kita mencoba meluruskan. Kita pengen ngomong ke orang tua, tapi kayaknya biarin aja lah. Mereka dengan asumsi mereka dan opini mereka, tapi di sisi lain kayak
kita jadi ngebentuk diri jadi seperti itu. Iya. Kita tidak terbuai sama jadi bilang si anak paling nurut, si paling baik yang gitu-gitu, kita nggak termakan gitu. Karena realitanya orang-orang yang gitu tuh nyebelin itu gitu mencoba menjatuhkan kita yang seolah-olah kita tuh tidak tahu gitu. Kayak misalkan us botak kayak Falcon. Orang juga sering gitu. Oh si Firsa ubanan gitu misalkan kantong matanya besar. Ada orang juga punya cermin atau mana nggak usah ngomong ya. Orang nggak butuh mana yang jadi jubir orang gitu. Tapi emang sebenarnya ada teorinya Mang soal itu. Apa tuh gimana? Maksudnya gini, orang menganggap ya bukannya menganggap Baskara biasa aja atau misalkan Pamungkas biasa aja. Bagi orang karya mereka unik. Iya betul. Tapi kenapa banyak orang menganggap ada orang bisa jadi Baskara, orang bisa jadi Pamungkas misalkan atau jadi Uus, Firsa Besari. Justru hal seperti itulah yang membuat karya-karya seorang Baskara gitu, seorang Pamungkas itu jadi naik. Gini, orang ada contoh gini, Mang. Orang nge-tweet, orang tahu kok kata-kata orang biasa aja. Iya. Biasa aja tuh dibandingin orang-orang yang benar-benar mempelajari sastra bertahun-tahun gitu, mereka yang bisa berpuisi dan mengalirkannya ke Twitter. Tapi kenapa ya mohon maaf, kenapa kalau bicara soal retweet meskipun nggak perlu dihitung gitu, tapi kenapa yang retweet mereka lebih dikit dibanding orang? Karena sebenarnya kita hidup di era di mana orang menggemari orang lain itu bukan karena melihat mereka wah, tapi karena ini nih. Relate. Betul. Anjing, iya mah aing pisan. Nah, iya betul. Bener tuh? Iya. Memang kadang itu jadi bumerang buat kita. Betul. Orang lain yang tidak suka kita jadi mikir, aing juga bisa kayak si ini. Itu maksud aing itu gini, kayak misalkan ya quotes yang keluar dari mulut orang, terus jadi orang jadi kayak jadi diri sendiri aja belum becus apalagi jadi orang lain dan banyak quotes lain gitu kayak aing kan nggak pernah niatin itu untuk kayak jadi booming gitu. Orang nge-tweet apa jadi booming cuman karena aing berpikir seperti itu ya udah aja kebetulan ada HP gitu ya. Makanya saya tidak pernah baca buku. Karena orang-orang ini teh pasti percaya ini mah dari buku, nyontek dari Google, nyontek dari mana. Aing nggak pernah mau baca buku karena aing teh takutnya ternyata apa yang aing ucapin teh ternyata ini mah dari buku ini mana plagiat gitu. Sebagai orang sastra, saya lulusan sastra. Oh sama tuh, Mang. Iya. Kamu sastra apa? Inggris. Sarua anjing. Sarua dari Sundaan ini. Anjing goblok. Enggak pakai. Anjing sarua sastra Inggris anjing goblok. Sastra Inggris. Mana UPI? Betul, orang STBA, Ciamplas. Anjing. Anjing lebih parahnya. Orang punya beban sastra gitu, maksudnya sebisa mungkin orang nggak nyenggol sastra lain, maksudnya penulis atau maksudnya seniman lain lah gitu. Jadi agak susah gitu dan yang aing lihat dari mana gitu. Ini sempat ada obrolan di belakang, maksudnya di tongkrongan lah ya gitu, kayak si Firsa mah itu bukan puisi gitu. Emang bukan ya. Maksudnya orang-orang itu teh mana yang ngerasanya bukan puisi kan? Memang bukan. Kayak misalkan aing dibilang ngejokes aing garing, itu mah jokes itu mah bukan ini atau bukan jokes stand up gitu. Itu mah ngelucu aja biasa, itu mah garing gitu. Dah aing juga ngerasanya aing mah nggak ngelucu, dah itu mah obrolan biasa we nya. Bercandaan aing sama tongkrongan aing yang aing bawa ke panggung. Sama kayak mana yang mana bersajak yang sebenarnya bukan puisi, emang itu cara berkomunikasi mana. Iya, betul. Nah orang-orang ini tuh terus mencari yang bukan puisi, tadi dipuisikan sama mereka gitu, ya kan? Kan sebenarnya yang memberatkan kita itu sebenarnya ya itu tadi si ekspektasi masyarakat kan. Kayak gini aja Mang, orang dari awal meski oke lah di beberapa lagu orang ada kata senja, itu pun mungkin dua lagu malah mungkin. Tapi orang-orang tuh jadi mengenal Firsa Besari itu kopi senja puisi gitu. Asa orang tara ngopi. Ngopi ge kapal api Mang. Iya. Make ieu non. Ngecekna teh make dilinting. Dilinting si sasyatannya. Dipuir. Itu paling gampang itu kan sebenarnya. Tapi kan berarti kan ekspektasi masyarakat yang sebenarnya membuat dan itu tersebar di masyarakat. Lalu berimbas ke kita gitu. Kita kan nggak pernah ngomong gua bikin puisi. Gua nggak pernah ngomong gua suka ngopi misalkan. Ya standar aja lah gitu. Tapi orang-orang jadi berekspektasi itu gitu. Tahu-tahu ada yang nge-DM, "Bang, gimana sih jadi anak indie?" Anak indie yang gimana gitu? Enggak, maksudnya si Firsa teh begini tampilannya bukan karena dia ingin mempertahankan image dia sebagai anak indie, tapi sebelum menjadi anak indie memang dandanannya seperti ini, teman-teman. Astaga. Aduh. Justru
pernah salah langkah itu ketika meribet-ribetkan dananan, Mang. Mungkin Mamang juga pernah. Iya. Misalkan berusaha mengimpresikan orang lain gitu. Jadi orang teh kudu kelihatan gimana. Tapi kan pada akhirnya kita yang capek. Iya, kayak misalkan aing lagi bal rambut. Terus aing pakai kalung emas. Terus kayak apa segala macam gitu. Aing mulai ngegaya lah gitu. Terus kayak Uus sekarang berubah. Uus bukan Uus yang dulu. Maneh tahu nggak kalau aing teh dari dulu teh pengen digimbal. Nah, itu sebenarnya ekspektasi orang. Maneh tahu nggak seenggaknya aing teh pengen punya kalung emas hiji. Jadi aing kalau lagi nge-gym kayak pemain NBA. Pemain NBA kan kalau lagi latihan, lagi nge-gym pakai kalung emas. Nggak gede, kecil aja gitu, kayak segala LeBron James gitu, anjing gagah oge-nya gitu, pengen gitu. Sedangkan mereka tidak pernah berkomentar ketika atlet bulu tangkis pertandingan pakai kalung emas aja. Mungkin tidak memperhatikan. Disangkanya wajar kali ya atlet bulu tangkis pakai kalung emas gitu. Ya, maksud aing teh kayak, aduh. Berarti iya sih ekspektasi orang lain membunuh kita ya sebenarnya ya. Itu maksud aing teh, makanya kayak sedangkan orang-orang itu teh berkomentar seperti itu karena mereka mungkin di lingkungan mereka dijadikan tolak ukur. Jadi kayak ekspektasi orang ke orang ini teh yang komentar sama kita tinggi. Orang ini nggak bisa ngejalaninnya, jadi dia ngajak temen. Si Firsa ini nggak sesuai ekspektasi aing nih. Aing marahin soalnya aing digituin sama teman aing. Nah, iya. Yang terus jadinya menular seperti itu kan. Betul, dengan avatar Naruto. Dengan avatar One Piece. Kalau Anda benar-benar nonton One Piece dan nonton Naruto, tidak ada yang mengajarkan keburukan, goblok. Kalau mau jahat, jadilah Uchiha Madara gitu sih. Iya dong, bahkan seorang Uchiha Roy aja berbuat baik, Pak. Uchiha Roy itu apa mana? Uchiha Roy saja tidak mengajarkan kita kejahatan loh. Itu orang yang benar-benar ngefans kepada klan Uchiha. Aing jahat ya Uchiha Roy anjing. Awal deh. Iya nya, cosplay lain. Nu sakieu, pada namanya kudu ningali mah. Nya eta kan yang bikin prank. Yang bikin prank di demo. Uchiha Roy. Anjing Uchiha Roy. Tapi kan setidaknya dia menghibur, Mang. Iya bener, tapi itulah fans sejatinya Uchiha itu seperti itu, Uchiha Roy. Kenapa kita nontonin video dia walaupun kita tahu itu kayak aduh gitu kan. Naon sih ya. Tapi kenapa kita tonton karena ya ditutup itu ada Sharingan, Bro. Wow. Jadi kita teh mau gabung aku ingin menonton Uchiha Roy. Aku ingin mangekyo. Iya. Menyebar melalui layar HP. Bener. Wah gila, Uchiha Roy. Kapan nih diundang Uchiha Roy ini? Nya seru sih gadanya Uchiha. Asli, Mang. Asli Uchiha Roy lah nanti aku undang. Uchiha Roy nanti aku ngobrol sama kamu ya. Kak Firsa mah di mana-mana ada cenah. Berawal dari berawal dari Kang Mus. Terus ke si Kang Musnya Kang Mus bahasa Indonesia bukan? Wah. Punten tadi kosong soalnya. Iya. Si Gana bisa ya masuk tadi. Feeling ya. Kang Mus terus ke pokoknya ada apa? Emang misalkan ada tukang martabak direkam ini mah Firsa Besari jadi viral. Oh iya. Kemarin yang baru si ini yang melesetin idol. Si yang bale-bale itu. Adalah emang mirip emang. Saya juga mengakui kok emang mirip kok. Tapi yang membuat saya kesal tuh sebenarnya emang bukan ketika dimirip-miripin, tapi ketika saya udah merasa itu lucu, terus udah jadi nggak lucu kan karena berulang kali, terus orang masih nge-forward gitu ta. Iya kayak misalkan kayak kita teh udah tahu ini teh tahu maksudnya. Udah tahu dari awal gitu. Mana teh pengen fun. Iya. Pengen fun sama kita, maksudnya ngajakin kita bercanda. Cuman kan kadang-kadang ada beberapa jokes yang diulang-ulang sama orang lain, terus mana teh baru tahu jokesnya. Gitu kayak bapak-bapak kepala divisi gitu kan, coba buat menghibur lah gitu, lawak gitu kayak kebawahannya lah ya. Ya buah apa yang tertawa, buah apa Pak? Buah hahaha gimana? Oh kita udah tahu ya. Terus kita kayak aduh daripada nggak kerja gitu. Maksudnya daripada pangkat nanti stay di situ. Iya betul, maksudnya banyak orang-orang yang kayak gitu ternyata di luar teh gitu. Ya benar-benar. Dan mungkin pola hidup seperti itu jadi diimplementasikan ketika berkomunikasi sama kita. Ya jadinya ya aing mah nggak masalah mau mukain disamain sama siapa karena aing ngerasa juga muka aing pasaran. Cuman yang jadi salah adalah ketika mulai membanding-bandingkan nasib. Nah itu sih. Itu racunnya sebenarnya. Jadi mungkin mereka sebenarnya awalnya hidup biasa aja. Terus kayak tiba-tiba dimiripin sama Firsa Besari atau nggak dimiripin sama Uus gitu. Oh ini mah mirip Firsa, ini mah mirip Uus. Dan mereka teh sering banget mungkin mendapatkan omongan gitu dari teman-temannya teh.
ah lu mah kayak Uus doang, rezekinya beda. Enggak, itu teh hal yang jadi racun ya. Jadi racun ke dia yang awalnya dia mungkin bangga menjadi seorang Uus, tapi tiba-tiba jadi nggak suka disamain. Jadi nggak suka disamain gitu. Dan kita mah disamain sama siapapun mah sok we. Evan aja sebenarnya biasa. Betul, kayak misalkan aing digibal, anjing Bang Kori. Dah aing mah nggak pernah marah. Iya. Gitu. Justru senang masih ada yang inget. Iya kan? Iya, di sisi lain Korigor juga ternyata masih diingat orang. Nah, itu maksudnya dan semuanya teman dan kita ngerasa juga bukan saingan, gue dan Kori juga bukan saingan, jadinya kayak mana tuh ngomong gini buat apa gitu? Apakah sebenernya untuk memecah gue sama Kori atau itu jadi sering, Mang. Contoh orang sama Zawin nih yang satu segmentasi nih. Betul. Di YouTube. Orang sama Zawin kan ya nggak ada masalah gitu ya, temenan apa. Terus Zawin kan kayak fresh sekali meskipun nggak nyampe puncaknya gitu waktu itu. Tapi orang-orang jadi menyamakan Zawin aja ke Everest. Masa Bung Firsa nggak ke Everest gitu? Ya kan tidak perlu sebenarnya apa yang berusaha saya buktikan sih. Ya kan? Kayak kemarin gue bikin konten sama Zawin. Wah, Zawin memang orangnya gini ya. Uus tuh selama ini bullshit omongannya. Maksudnya aing teh sama Zawin nggak ada apa-apa. Iya. Aing teh sama Zawin baik-baik aja. Baik-baik aja, iya. Terus tiba-tiba ada komentar-komentar gitu, aing pikir teh kayak ini teh fungsi mana teh ngomong gini teh apa gitu. Jadi racun kan? Iya, maksudnya di sisi lain orang teh bertanya-tanya gitu kayak nggak pernah melakukan itu ke orang lain gitu. Maksudnya karena orang tahu untuk beberapa orang yang tidak bisa menerima, ini berdua orang bisa jadi berantem. Oke, iya. Ini yang maksudnya yang belum sadar, maksudnya belum nemu siapa dia apa segala macam. Iya. Terus baca komentar seperti itu. Sudah ketemu berulang kali misalkan. Iya. Dia kan kayak, oke, gue bakal bikin topik yang Zawin bakal gue skat. Pasti kayak gitu-gitu. Tapi kan ini mah kayak pas, aduh anjing, lu itu tuh balik lagi kita tadi mana ngomongin, omongan kayak gitu tidak akan muncul ketika diomongin langsung. Nah itu sebenarnya mah. Iya kan? Mereka kan jadi berani karena tidak bertatap muka. Iya. Sekarang gini, ada orang misalkan ngatain Maneh, Firsa mamang lah anjing banget sih, Maneh mah mending dagang toprak misalnya gitu. Di komentar bisa lucu. Tapi ketika dia ngomong langsung, terus ada orang nih ngeviralin, maksudnya ngerekam, orang itu jadi bahan anjing. Yang dibully teh orang itu. Dirujak jadi. Wah, dirujak pasti itu mah. Tapi kalau di kolom komentar itu tuh jadi bisa lucu-lucu jadi aja, lucu. Iya. Gitu. Jadi mereka lebih baik ya udah omongin aja di situ. Karena kalau diomongin langsung aing yang salah. Iya. Bener nggak? Tapi orang selalu beranggapan gini, Mang. Orang jadi bebas berkomentar, maksudnya jadi tidak semua orang tahu bagaimana cara bersikap di dunia maya ya. Itu berbanding lurus dengan semakin banyaknya HP yang makin murah, Mang. Itu kita jarang sadar loh. Aku sudah menyadari itu. Iya ya? Iya. Jauh, aku mah menyadarinya dari persaingan zaman dulu, persaingan provider. Oke. Paket Facebook. Sekarang siapa yang, platform yang paling racun? Facebook. Iya, karena kan misalkan, mohon maaf ya, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak nih di desa. Baru beli HP, apa yang ditawari untuk diinstal pertama? Pasti Facebook dong. Ya. Dan tiba-tiba ada dari provider bilang, ini paket data BBM, terus kayak dapat gratis Facebook ya, Uber, Twitter, dan Uber Facebook. Ya, dulu ya. Iya, paketnya itu. Udah lumayan tuh, ngapain lagi nih? Lumayan ya gitu. Jadinya mereka cuma tahu informasi dari luar, tapi mereka nggak bisa cross check ke Google karena mereka nggak punya kuotanya. Dan mental itu terjadi bertahun-tahun. Jadi sampai sekarang kan? Iya, jadi apapun yang ada di Facebook, apa yang itu segala macam, ya cuma dilihat, oh ini benar. Nah, itu tanpa jadi mereka Google lagi jadi gitu. Kalau bahasa kerennya mah logical fallacy ya. Logical fallacy itu jadi kieu, Bang. Ada 3 orang yang berpendapat sama, itu udah jadi pembenaran bahwa oke, gue bener. Iya. Dan itu terjadi terus-menerus, ngerti gak? Iya. Orang-orang tua, kadang kita yang harus memfilter, kayak orang nih, ibu orang jadi sering takut karena suka nyebar-nyebarin juga kan. Ini salah, cenah. Akhirnya kan orang berusaha ngerem adalah, Bu, nanti kalau sembarangan nyebar tanpa cross check, jadi takutnya kena pasal. Karena kan di WhatsApp udah bisa di-capture atau apa, dijelaskan perlahan, baru sekarang tiap ada apa-apa ke orang dulu. Ini bener nggak? Oh ini mah enggak, Bu, ini ada berita aslinya, ini mah kan suka ada ya, ini banjir di Indonesia, ini karena azab, padahal aslinya di mana kemarin kan? Sering banget kayak gitu, dan orang tua itu mudah sekali
Karena teman-temannya nih, ya, teman-temannya ya, bilang ya, 3 ya. orang aja bilang, "Iya, itu benar" gitu. Jadi benar Jadi balik lagi sama seperti apa yang dilakukan sama hater saya Firsa Besari. Apa tuh? Mungkin di tongkrongan dia teh yang benci Firsa Besari teh adalah orang-orang yang paling vokal di situ. Jadi kalau dia suka sama Firsa Besari, nggak ditemenin. Oh iya. Buat orang tua itu pun terjadi. Iya. Setuju banget sih. Dan maksudnya ketika anaknya coba buat ngasih tahu, dibilangnya anaknya mencoba ngatur kehidupan bapak ibunya. Maksudnya setelah abis itu anaknya tidak mau berkomunikasi, anaknya dibilang anak durhaka karena tidak berkomunikasi dengan orang tua. Dan jadi, kadang hal-hal kayak gini mang tidak terjadi lewat komunikasi. Maksudnya nggak ada berantem dulu, tapi cuma ada ego. Mungkin kita merasa kita diri kita lebih tua nih, nggak bisa. Lu tuh lebih muda gitu, gua tuh lebih tahu gitu kan. Nah, itu tuh pasti ada dong ego seperti itu. Jangankan di orang tua, kadang kita secara tidak sadar seperti itu. Betul. Pangkat gua lebih tinggi nih, umur gua lebih tua. Lu tuh nggak bisa bilangin gua. Lu tuh baru kemarin sore misalkan kayak gitu. Hal kayak gitu tapi nggak diomongin gitu, Bang. Jadi lama-lama tuh jadi kebekuan nih. Iya, jadi dingin sama dingin. Sama dingin. Si anaknya bilang kayak percuma lah ngobrol sama orang tua, nggak bakal bisa dibilangin. Juga, ya. Si orang tuanya bilang ini anak nggak bisa dibilangin. Ya, itu mah nggak bakal pernah ketemu tuh. Nah itu. Maksudnya yang satu lagi ngerasa paling benar, yang satu lagi ngerasa kalau apa yang lu lakukan sebenarnya itu nyakitin gua. Selama ini bertahun-tahun aing diem aja. Karena menghormati Anda sebagai orang tua. Tapi untuk beberapa hal yang sifatnya personal, sampai ngatur hidup, ngatur cara berumah tangga, apa segala macem, yang di rumah tangga tuh harus gini. Sedangkan di memori kita mungkin pernah melihat orang tua kita cekcok, berantem, terus kayak sebenarnya Maneh tuh tahu nggak sih kalau Maneh juga nggak berhak ngasih tahu aing gitu. Tapi di sisi lain kayak Maneh orang tua aing. Nah itu. Jadi aing nggak bisa ngomong apa-apa ke Maneh gitu. Jadi kan sama-sama beku yang akhirnya bisa memecah itu cuma cucu biasanya. Iya sih. Cuma cucu. Iya. Cuma cucu. Ketika cucunya nggak pernah main ke rumah orang tuanya, salah saya apa ya? Sampai saya tidak pernah melihat cucu saya. Pah, gini deh. Baru tuh. Saya sudah merasakan rasanya jadi ayah. Beberapa kali nge-DM orang, maksudnya punya permasalahan dengan orang tua. Terus akhirnya dia paham. Jadi kayak anaknya udah 4 tahun, 5 tahun gitu. Udah paham jadi ayah gimana. Dimulai dengan rasa minta maaf anaknya. Sorry ya, Pak. Kalau misalnya dulu aku gini. Setelah menjadi ayah, saya tahu apa yang saya harus jaga. Saya harus lindungi, saya perjuangkan. Saya tahu perjuangan Bapak dan Bapak juga mungkin pengen kelihatan yang tadi Aing bilang, semua bapak-bapak teh kan pengen jadi superhero, angkuh, sombong. Sedangkan alam semesta terus menggerus itu kayak anjing Maneh teh bisa tahu ditolong anak Maneh bisa tahu ditolong sama istri Maneh gitu. Maneh bisa tahu ditolong sama teman-teman Maneh gitu. Laki-laki itu. Secara tidak sadar kan kayak gitu ya. Dia ngomong gitu, bapaknya nangis minta maaf ke anaknya. Maafin, bapak juga bingung kemarin mau mulai dari mana, papa mau minta maaf cuman gengsi. Tapi ketika lu mulai dengan kata-kata maaf, lu mulai dengan baru cair tuh kebekuan. Iya, gitu. Benar sih. Emang keras gitu maksudnya. Dan itu juga membentuk kita nggak instan gitu. Maksudnya mungkin Kang Uus juga sama yang mudanya rebel gitu. Maksudnya rebel sekarang beda ya, Mang? Maksudnya rebel kita sekarang, kita tahu bagaimana cara bertanggung jawab ke orang tua, ke keluarga di rumah. Dan bukan cuma soal nafkah, tapi soal bagaimana cara menjaga komunikasi. Betul. Gitu. Ngebikin mereka tetap happy lah. Tapi kan dulu kan nggak kayak gitu, Mang. Dulu jarak itu terjadi karena, wah anjir, kalian mah gelut wae gitu, berantem terus, gua mau kabur dari rumah gitu. Kayak aing aja gitu, minum alkohol apa segala macam gitu. Akhirnya indung orang mah cuma ngomong ini doang. Iya sih ya, AA minum alkohol sebanyak apapun, pulang tidak pernah kayak sinetron Hidayah gitu. Ibu buka pintunya, Ibu. Berikan aku uang. Dari mana kamu, Nak? Bukan urusan lo. Gitu. Kan nggak pernah gitu. Maksudnya petir menyambar. Iya, ternyata abis itu teh hidup orang jadi mikir kayak selama ini teh sinetron gitu teh jadi ngebuat kita jadi takut untuk memberikan kesempatan anak kita untuk berkreasi. Jadi menyamakan anak kita seperti apa yang dia tonton di televisi. Sedangkan nyatanya tidak seperti itu. Orang gua mau pulang juga. Ma, Assalamualaikum. Ma, terus kayak nyokap datang. Dari mana?
mabok. Ya udah sana cuci muka. Mau mandi besar, sholat subuh. Ya mah mandi besar aing, sholat subuh. Nyokap begitu. Karena dia ngerasa kalau anaknya tidak ada perubahan secara sikap. Itu aja yang penting mah itu, asal kamu masih sayang sama mama. Nggak harus yang kayak, kalau kamu sayang sama mama, kamu harus gini. Karena sudah terbukti dengan dia gitu ke suaminya, karmanya ke anak. Tiga-tiganya peminum. Jadi ya udah yang penting mah kamu tetap bertanggung jawab sebagai ayah, sebagai suami, sebagai seorang teman laki-laki. Iya. Menurut mama itu sudah cukup, tidak usah lagi menggunakan kartu sebagai orang tua untuk mengubah anak itu. Daripada anak gua jadi pembohong, mendingan aing terima kekurangan atau kebandelan anak aing. Cukup. Itu anjing anjing the best, anjing aing cerik, aing goblok. Nah, ini kan udah coba jam 2 pagi mah. Iya. Langsung cerik aing langsung jam 2 pagi mah cerik langsung abis itu Emang benar gitu, Bang. Maksudnya orang juga ngerasa perubahan-perubahan seperti itu tuh tidak dengan kamu harus gini ya, kamu harus gitu. Bukan dengan cara seperti itu, Bang. Tapi dengan kita pembelajaran dalam hidup. Contoh aja, istri lagi hamil, susah, lagi tidur, kebangun tiap 2 jam, susah harus nengok kiri kanan. Orang mah langsung keinget ke indung. Ke ibu sok gerak. Pasti kan ngerasain dong. Iya. Oh ternyata dulu mengandung orang teh sesulit ini. Curik aing ngomong. Curik sorangan. Aduh anjingnya. Aduh. Iya sih. Kan bukan dengan kamu tuh harus bukan dengan kamu nanti kena azab apa bukan. Ya mohon maaf. Cara kita bukan seperti itu, bukan. Dengan hal-hal sederhana gitu. Oh ini susah bangun, istri mau ngepel aja susah gitu. Udah sama aku aja. Tapi kan jadi ngerasa dosa dengan kata-kata istri ini nggak bisa gerak, terus orang udah sama aku aja. Aing teh jadi aing sedih. Iya. Terus orang tuh ngerasa kenapa dulu orang ke nyokap nggak gitu gitu. Iya. Jadi kalau aing mah mikirnya gini, cuma kebaikan ya bisa membuka kepekaan hati. Itu. Maneh teh bisa ngelihat itu, maksudnya maneh bisa cuma sekedar ngeliat istri maneh golar kayak kita ngeliat kayak apa sih itu anjing risih gitu kayak bisa ganggu. aja seperti itu. Bisa aja, tapi kan karena kita selama ini dapat kebaikan dari orang yang selama ini kebaikan itu tidak mungkin bisa cuma kayak misalkan ada kebaikan implisit dan eksplisit. Kebaikan eksplisit itu kayak orang ngasih duit ke maneh. Bener nggak? Tapi kalau kebaikan gitu kebaikan implisit itu yang misalkan kayak selama ini maneh berkarir, maneh punya masalah apa segala macam, maneh teh tidak pernah tahu kalau sebenarnya kenapa ya aing teh udah punya masalah gini, tapi aing teh masih berkarir, masih ada jalan, masih ada orang yang percaya sama aing. Ternyata di belakang itu semua teh ada satu orang yang nggak mau ngomong sama maneh, tapi ngejagain maneh. Itu kan berarti maneh teh harus punya kepekaan hati untuk bisa ngebaca sampai situ. Iya. Bener nggak? Betul. Nah itu teh kan keasah. Nah nantinya ketika maneh bertemu dengan sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan kebaikan lain, yang aing mau ngomongnya apa ya? Sayang-sayang ninja. Oh, sayang tapi tidak terlihat ya. Sayang-sayang ninja. Jadi seperti Hattori Hanzo menjaga Hideyoshi. Dia mah gini di atas, Bro. Semua yang terjadi dia mah lihat. Misalnya ada orang mau ngebunuh si Hideyoshi. Dia udah ngebunuh asasinnya duluan, Hideyoshinya mah jalan biasa asal nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, tapi orang ini yang ngebuat dia bisa jalan baik gitu. Sama kejadiannya kayak sama istri juga sama gitu, kayak ngapain sih kamu pulang malam nongkrong-nongkrong apa segala macam gitu. Terus sampai akhirnya semua hal yang gua lakukan di luar berimpact ke dia. Tiba-tiba ada yang nyemangatin istri orang gitu kayak Bunda aku kemarin ketemu Bang Uus, ngobrol sama Bang Uus, ternyata dia sayang banget Bunda ya gitu, apa segala macam. Dia tuh kayak anjing di belakang ini teh si suami aing teh gitu ternyata. Iya, maksudnya udah diomongin ya. Maksudnya nggak ke cewek, nggak kemana. Emang nongkrong mah ya nongkrong gitu. Benar. Tidak mempergunakan alasan itu untuk bandel gitu, bandel-bandel yang lain. Padahal kesempatannya banyak, Bang. Tapi benar, pada akhirnya kan integritas kita diuji ketika hal seperti itu terjadi ya. Kesetiaan itu tuh bukan adalah cowok yang terus sama istrinya, bukan. Tapi adalah cowok yang sama istrinya, tapi berhasil menolak godaan ini. Itu namanya kesetiaan. Setia mah nggak bisa tanpa ada godaan tuh. Kalau mana setia hungkul tapi nggak ada godaannya, itu mah mana bukan setia.
Ya, emang nggak ada. Emang nggak ada yang goda tuh. Mana dibilang hamba beriman karena ada godaannya. Iya. Godaannya seperti ini, mana bertahan, mana dibilang hamba beriman. Dan katanya kan kalau makin besar godaannya dan kita masih bertahan, berarti kita udah naik kelas itu teh. Iya, bener. Berarti bener ya, berarti ya kalau orang baik ditaruh di lingkungan sejahat apapun, dia akan tetap berbuat baik. Tapi orang jahat ditaruh di lingkungan sebaik apapun, dia akan mencari celah sebenarnya, Bang. Iya. Iya kan? Wah, anjing. Quotes. Bener. Bang, kenapa sih Bang? Abang nggak pernah ngajakin orang untuk kayak apa segala macam. Aing mah cuma ngomong gini doang. Zaman kapanpun, dari zaman sebelum Masehi sampai Masehi, jumlah orang baik akan selalu lebih kecil dibanding orang jahat. Jadi kalau ketika Maneh ngerasa sendirian, bukan Maneh ngerasa sendirian. Mungkin Maneh belum ketemu sama si yang jumlahnya sedikit itu. Ya. Bener nggak? Udah pasti dari mau peperangan manapun, peperangan yang memorable akan dimulai dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dibanding musuhnya. Selalu seperti itu. Iya, betul. Iya. Dan satu orang kita teh sama dengan 10 orang jahat. Dan sebenarnya bukan kita merasa diri kita jadi orang yang baik ya, Mang. Betul. Tapi setidaknya kita, kalau kita jahat juga ke diri sendiri, nggak ke orang lain. Anjing anjing jero, anjing goblok, anjing. Kan kebanyakan orang-orang sudah merasa dirinya baik ketika dia sudah merasa berbuat baik kepada orang lain, padahal tidak gitu sebenarnya. Aku setuju sekali, makanya aku diam. Itu kan hanya masalah perasaan aja. Iya. Orang percaya kok orang-orang yang terus memupuk dirinya, wah aing merasa diri aing baik, itu sebenarnya tidak betul-betul menjadi baik. Iya. Dia hanya merasa, dan merasa berbeda dengan beneran ya. Ya. Kenapa sih misalnya kalau aing ngobrol sama bintang tamu, aing ada pembahasan yang udah aing bahas di tempat lain, aing bahas lagi gitu. Karena ya aing sama Maneh emang hari ini baru ketemu. Iya. Dan belum tentu orang lihat. Iya kan? Itu dia. Semua tuh ngerasa kayak, Bang, konten-konten lu tuh udah banyak Bang, ngejelasin siapa diri lu. Maaf nih. Kan ini tiap orang ini kan orang yang gua ajak ngobrol kan kadang-kadang sibuk. Belum tentu melihat. Kalau mau nonton YouTube juga paling kayak tutorial main Mobile Legends menggunakan lapu-lapu. Tapi emang bener sih, orang rata-rata orang tonton tutorial. Bener kan? Aing juga sama gitu. Aing juga cara memakai kamera. Iya kayak kalau Maneh bilang kayak, "Us, kenapa? Apakah Us sering nonton kontennya Virsa?" Ya tidak. Iya. Ya mungkin ada beberapa kata-kata Virsa tadi yang mungkin pernah diucapin di kontennya, tapi dia juga ngerasanya kayak ya udah dikeluarin di sini. Nah, ada belum di sini mah. Udah baru kenal sama Uus. Atau mungkin di Twitter pernah. Nah, kan? Ini tuh baru kenal tuh udah berapa? Makanya baru kenal ya. Iya, makanya berapa puluh episode baru kenal teh bukan gimmick goblok anjing. Suka kesal aing teh bener dah. Kalau emang aing udah kenal tapi nggak kenal amat, aing bikin judulnya begitu sama si Erika. Iya. Jadi panjang dong anjir. Ya nggak apa-apa, tapi aing pengen jujur secara judul sudah jujur gitu. Iya, benar. Tapi memang rata-rata orang melihat hanya dari canggang luarnya ya, Us ya. Sampai saking pengen dilihat dari luarnya ya, hal yang paling basic yang aing selalu sedih. Apa tuh? Beberapa contoh. Handphone Oppo, casing iPhone, casing ininya. Apa? Hardcase-nya. Hardcase-nya. Ya. Hardcase iPhone. Pengen terlihat punya iPhone. Mobil, taruhlah Fortuner. Logonya Toyota dicabut, diganti Lexus. Punya mobil sedan, Honda City, taruh BMW. Pengen apa itu teh? Teuing maksudnya orang dah yang punya bener-bener punya mobil mah, maksudnya orang yang nggak punya mobil BMW juga tahu BMW nggak gitu bentuknya gitu. Terus naonannya? Ai maneh teh kenapa gitu? Dia pedah casing cuma pengen terlihat gitu. Nah, itu bener. Terlihat kan bukan berarti betulan ya. Ya jadi maksudnya aing teh wajar kalau misalnya ada orang-orang yang melihat sesuatu kayak Maneh gitu, kayak lah dari casingnya mamang-mamang gini nggak mungkin beken, pas beken jadi orang pada iri gitu. Muka gitu juga kenapa nggak aing yang terkenal, kenapa si Virsa, kenapa si Uus yang terkenal gitu. Jadi karena emang semuanya dari casing gitu. Yap. Aing misalkan orang foto liburan sama istri orang, peluk-pelukan, cium-ciuman, terus komentarnya itu kayak wah gitu. Sedangkan ada pasangan yang ganteng dan cantik, yang mukanya agak bule lah gitu. Melakukan hal gitu padahal belum nikah, disupport. So, Bias dong.
Berarti bias dong penilaian orang-orang sebenarnya ya. Itu dia maksud aing teh kayak kenapa maneh bisa kan ada istilahnya adil sejak pikiran. Iya. Bener gak? Pram. Mereka teh belum adil sejak pikiran gitu. Kenapa maneh bisa melakukan itu ke pasangan ini? Karena mungkin ini pasangan yang lovable gitu. Atau mungkin udah nggak suka Uus dari awal. Iya, dan nyari-nyari kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan yang misalkan pemajikan aing mau pakai bikini ya terserah tuh. Istri gue mau pakai bikini terserah. Mau pakai terserah. Maksudnya kayak sebagai suami, orang mah cuma bisa ngeliat istri aing seneng, itu sudah cukup. Membahagiakan istri adalah membahagiakan orang terdekat. Itu lebih sulit dibanding membahagiakan orang yang jauh. Betul. Orang ada yang cuma sekedar seneng lihat konten aing. Nonton konten begini ada orang seneng. Yang jauh tuh. Jauh. Iya. Tapi membahagiakan, apakah gue bisa membahagiakan istri gue cuma sekedar nonton konten gue? Ya enggak tuh. Bener. Iya kan? Anya. Bener kan? Bener oke. Iya makanya kayak ketika istri gue mau explore, mau kayak bunda sampai di tahap kayak ayah bunda pengen posting foto ini boleh nggak? Nanti masalah nggak kerjaan ayah? Anjing aing sebagai apa ya laki-laki gitu yang selama ini aing ngeliat lingkungan teman-teman aing nggak disupport istri gitu, terus aing bisa sampai di titik ini karena restunya dia gitu. Kalau seandainya foto-foto yang mungkin lu posting bermasalah, gue yang maju nggak apa-apa. Nggak usah mikirin ini. Gue berkali-kali kena masalah, lu ada di situ. Nah tapi emang bener Mang, maksudnya hal seperti itu jadi membebani adalah kayak gini Mang. Kan orang termasuk orang yang orang sama istri tanpa janjian ya, kami jarang memposting satu sama lain. Betul. Bukan karena nggak mau, tapi karena istri punya. Kita kan nggak bisa menyamakan rumah tangga satu dengan ya, rumah tangga lain lah gitu. Terus kita juga nggak bisa nyamain, orang mah kuat diterpa orang mau ngomong caci maki kayak gimana, orang udah biasa. Tapi orang kan nggak bisa mengharapkan istri orang berperilaku yang sama dong atau menghadapi dengan cara yang sama. Dan ketika orang tanya Mang, kenapa nggak pernah posting? Kata dia karena dia nggak bisa selalu dilihat sebagai istrinya Virsa. Ngerti tuh? Ngerti. Maksudnya itu jadi beban dong. Betul. Dia bukan orang yang bisa memanfaatkan ini sekali lagi maksudnya bukan menyalahkan orang yang mau iya juga ya. Ini perspektif dari Virsa lah ya, dari ini rumah tangganya ya. gitu. Jadi ibaratnya kalau istri tuh orang yang ketika dia dapat followers tapi si istri orang nggak berkarya jadi mempertanyakan, ngerti nggak? Iya. Oh ini mah gara-gara orang tuh berhak nggak? Iya. Nah ketika posting nanti kan ada orang yang akan misalkan posting kebersamaan berdua, nanti kan akan ada yang DM bukan nggak semuanya positif Mang, ada yang haters orang ke dia gitu. Iya ngerti, paham. Pasti dong. Jadi gini, kayak suatu saat rasa sayang itu harus ditunjukkan melalui semua cara. Udah bukan cara-cara yang menurut kita baik. Oke, cara untuk menyayangi istri itu lewat sini. Seberjalannya waktu, kita harus mencari cara untuk membahagiakan istri kita dengan cara yang lain yang selama ini kita tutupi gitu. Termasuk orang. Jadi kayak, oke nih, ini caranya seperti ini udah semua, lewat caption udah semua, orang harus nyari cara lain buat kayak nunjukin kebebasan istri aing, kayak istri aing mau ngapain aja bebas gitu. Istri aing juga awalnya juga gitu, kayak ini followers aku juga dari kamu tahu ya gitu. Aku ngapain sih gini segala macam. Sampai akhirnya dia bikin konten sendiri. Tanya nih Saru kadang-kadang dia dapat konten kayak dia pengen bikin video sendiri, kayak bini gua gitu kayak dia bilang kayak ya kalau ayah berkarya masa aku nggak berkarya. Di sisi lain gue tuh pengen bilang gini ke istri gua, lu tahu nggak? Atas izin lu, atas restu lu, gue bisa ngomong apapun, gue bisa berkarya dan berkarir sesuai apa yang gue mau. Jadi lu juga berhak ketika mungkin lu kena imbasnya, lu sangat berhak gitu. Karena tanpa izin lu, gue tidak bisa melakukan hal ini. Bu, dengar Bu. Bener, maksudnya saya nanti tidak di sini ya. Tidak ada lagi kayak misalkan kayak aku harus berkarya untuk menunjukkan kalau followers ini pun nge-follow aku karena aku berhak atas followersku. Iya, nggak bisa. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dicegah ya. Betul, yang bisa lu amini adalah ya sudah, saya istri Virsa Besari, saya istrinya Uus dan saya akan mempergunakan ini sebijak mungkin. Dan saya akan mempergunakan dan saya bakal mempergunakan ini untuk ngasih tahu ke orang siapa saya.
Bener dong. Maksudnya apakah selama ini apa yang gue omongin adalah bullshit? Apakah selama ini apa dalam karya gue dan selama karir gue apakah dia pernah merasa apa segala macam? Ya silakan aja kalau dia mau berkomentar di situ. Maksudnya keluarin aja. Iya, dan level satunya kan mereka mencoba sesuatu kan. Banyak orang yang bilang kayak larang dong istrinya membuka aurat apa segala macam. Itu aduh itu paling enggak maksud aing teh gini. Sebagai dia tuh banyak orang tua yang cosplay jadi orang tua padahal belum saatnya, belum umurnya. Oke. Umur istri aing masih 27, aing 30. Di umur 27 cewek-cewek lain masih explore sana sini. Dia udah punya anak 1. Oke. Jadi masa sih aing ngelarang kebebasan istri aing gitu mau ngapain terserah, mau pakai model baju bikini terserah. Orang aing tahu kok mana bakal pulang. Kalau memang rumah tangga maneh tidak seperti itu, yang jangan bandingin sama rumah tangga aing gitu. Dan prosesnya juga kan beda. Beda, ya perjalanannya pun beda. Iya. Tapi ada orang-orang yang merasakan hal yang sama. Yang punya masalah mental, psikologis, karena mungkin mereka juga ngerasa tertekan dengan lingkungan apa segala macam. Mereka bilang kayak, makasih abang, gue jadi berani untuk kayak gini-gini. Karena banyak orang yang menuntut gue untuk dewasa, padahal menurut gue tidak ada salahnya bersenang-senang dengan cara kita sendiri. Gitu kayak, itu yang penting gitu menurut gua. Sampai di tahap orang-orang kayak ini hater-haters yang nyari blunder-blunder kayak gitu kayak mulai masuk apa segala macam. Gua mah nggak peduli. Yang gua pedulikan adalah kebahagiaan istri gua. Udah. Bunda nyesel nggak posting foto itu? Enggak ya, Bunda seneng gitu. Ya udah gitu. Udah, itu end of the line. Udah itu udah. Karena itu yang selalu dia tanyain ke gua. Ketika gua bikin konten, ketika gua bilang kayak, "Ayah seneng nggak di sini?" Di kui misalnya, kui ntar disemprot. Seneng Bun, gue gini. Karena bini gue adalah orang yang tahu saat gue lagi depresinya, lagi stres-stresnya, lagi fakta-faktanya, buntu dan segala macam, dia tahu. Jadi ketika dia melihat suaminya sudah mulai padat lagi kerjaan apa segala, dia mulai bertanya kewarasan gue gitu. Iya. Kalau misalnya ayah yang ngomong, aku yang ngomong nih. Uus nggak bisa syuting hari ini, sampai kayak gitu bini gue. Makanya gue selalu bilang kayak ke bini gue, istri solehahku. Karena solehah gue mungkin menurut lu solehah cuma soal tampilan. Ya. Wow. Tapi solehah istri gue ini udah sampai ke hati, udah sampai ke kayak mengerti apa esensi dari berpasangan. Jadi pasangan itu bukan trofi yang lu kasih unjuk orang, yes gue juara 1, nih gue dapet dia nih. Itu, bener. Bukan. Atau memperlihatkan, ini rumah tangga gue yang paling wah gitu. Enggak. Kenapa gue harus puji dia? Kenapa gue harus membanggakan dia gitu? Karena memang dia berhak. Setuju. Untuk mendapatkan itu sih. Makanya, ya, setuju banget sih Mang. Maksudnya, yang orang takutin sekarang ya balik lagi karena orang biasa misalkan dapat hinaan, istri kita tuh belum tentu terima. Iya. Sebenarnya hanya masalah akhirnya cuma itu, bagaimana berbicara ke dia, udah nggak usah dilihat gitu. Itu aja sebenarnya. Makanya teman-teman yang sudah berumah tangga, ketika Anda sudah mulai punya anak, atau sudah mulai mau berumah tangga, jangan sotoy. Iya. Iya. Karena proses pembelajaran Anda belum selesai. Anda itu cuma beda setahun 2 tahun di atas saya kakak tingkat, cutting. Belum jadi dosen, belum jadi profesor, belum jadi dekan, belum jadi rektor. Coba lu dikasih tahu sama senior lu, bro, gini ya, jadi mahasiswa tuh harus, tidak. Iya. Tidak. Bukan yang bedanya sampai 20 tahun. Tidak. Siapa Anda orang Anda bilang begitu juga Anda masih nongkrong di warung sama saya. Dan masih berjuang juga. Iya, kenapa tiba-tiba Anda jadi merasa ahli. Jadi ahli? Iya. Tapi seneng sih maksudnya Aing kayak hal yang gue temui pertama kali, untungnya ketemunya sekarang sama Firsa. Maksudnya kenapa Aing selalu percaya dengan semesta mempertemukan orang adalah karena itu sih. Jadi kayak kita sempet ya mau beberapa kali ketemu dulu. Iya, terus nggak jadi terus kan. Nggak jadi terus. Dulu kayak, awal bini gua baru hamil. Iya. Firsa masih banyak kerjaan ini tuh manggung dan segala macam, terus kayak ya udah gue juga nggak maksain, gue juga nggak bilang anjing Firsa nih tai ini star syndrome. Kan ada yang gitu ya, orang jauh sekali. Orang yang tiba-tiba kecewa gitu karena wah anjing aing tuh seseorang gitu, terus tiba-tiba ada orang yang aing ajak collab, terus tiba-tiba kayak banyak alasan gitu, anjing star syndrome.
mohon maaf saya bukan tipikal seperti itu dan akhirnya saya diberikan waktu yang lebih tepat gitu. Maksudnya bukan waktu yang salah ya. bener. Bener. Kemarin abis dia mau naik gunung ternyata dia dilarang oleh jabang bayinya dia untuk kayak ayah jangan naik gunung atau mungkin kalau lo naik gunung ada apa-apa meren. Tapi bener loh, demamnya itu cuma berapa jam doang, Mang. Tadi udah minta pizza. Aneh banget. Dan yang selalu dijadikan alasan ya jabang bayinya. Wah, ini mau pizza. Butuh pengacara nggak? Mau pizza ranjang? Ya itu tadi kosong. Saya kira pizza besari. Wow, pizza India dengan rasa kopi. Dan sebelum dinikmati ada tulisan puisi-puisi gitu ya. Boxnya kan keluar. Oh, boleh tuh. Boleh tuh pizza besar. Ya, bubuk kopi gitu kan. Enggak bikin aja, bikin iseng-iseng aja buat teman-teman terdekat gitu. Tapi biasanya langsung ada yang ngelaksanain tuh kayak gitu-gitu. Oh, boleh juga. Iya, maksudnya bikin anjing tuh orang-orang gitu tuh. Nah, padahal ide mana ya? Yang pokoknya mana bilang aja istri-istri mana gitu bilang aja, "Bun, bikin aja dulu pizza besari gitu." Iseng-iseng aja buat teman-teman terdekat aja. Ngirim-ngirimin ke rumah orang, ke rumahnya si Jawin, ke rumahnya Wira gitu. Lucu sih itu. Bagus juga sih emang. Iseng-iseng aja, maksudnya biar istri kan marah karena nggak ada kegiatan sama kita. Ya terlalu sering bareng kayaknya tapi nggak ngapa-ngapain. Betul. Kita masih nongkrong, masih kerja, istri kan kadang-kadang marahnya cuma gara-gara kamu mah lihat orang, aku mah lihat tembok kan itu. Iya kan? Tapi bener banget itu. Bener kan? Ya. Makanya kasih aja kegiatan, bikin pizza besari. Tolong jangan dicuri dong. Itu kan yang nonton banyak. IG-nya harus di ini dulu, Pak. Anjing tuh kan, anjir lah dari sekarang aing. Iya. Atau nanti masih nih rilis pasti udah ada yang. IG-nya dicek dulu gitu. Oh iya, pizza besari ya. Pizza besar ya. Iya. Iya beneran, ada pizza-pizza yang dengan ya dia sukanya apa taruh aja sih itu gitu. Iya. Ada yang lain yang ngambil kan, mending Bapak yang ambil dulu. Bener juga. Ya udah mana bikin aja dulu sekarang pizza besari. Dari sekarang, jadi pas ini tayang. Mana yang bikin? Jadi pas ini tayang, nggak ada yang nyolong. Pas ini tayang, kamu baru nyaman. Ya. Tapi kalau sekiranya kita berdua bikin lagu, yang cocok apa ya kira-kira ya? Ya udah pasti tentang, ya mana kan pasti tahun depan udah punya anak dong. Iya. Mana pasti bakal ngalamin punya anak, mana pengen so bijak, pengen so ngelarang, tapi kayak dan selama ini Aing bisa jadi baik juga bukan karena nurutin orang tua, tapi karena bener. Belajar sendiri ya. Dan karena belajar sendiri, tapi orang tua juga tetap ngelarang, tapi nah itu mungkin yang akan kita obrolin kali. Bener. Masuk Mang. Ya. Nanti aku ketemu lagi meskipun nggak tahu depan kamera atau belakang. Nggak usah. Kan aku mah juga sama teman-teman yang udah ada di baru kenal udah kenal juga selama nongkrong juga. Gokil. Tidak nanti harus orang kayaknya ketemu lagi mau minta tips. Parenting. Oh berarti nanti sama istri aja di rumah tanggap. Aku kan ada konten satu lagi. Oh, ada. Rumah tanggap. Jadi rumah tangga itu bukan soal rumah tangga kita sendiri, tapi juga menanggapi rumah tangga orang lain. Waduh. Iya. Dan nggak bisa kita rumah tangga sendirian kayak rumah tangga kita mah jangan sampai kenal tetangga, nggak bisa bro. Nggak bisa Mang. Nggak bisa. Sok lagi ada apa-apa, yang paling dekat mah tetangga. Meskipun kalau minggu pagi ngeselin ya, mau SKJ ya teman. Di itu oke seru aja. Bapak, ibu-ibu mah semangat ya. SKJ, ayo bapak-bapak mah di samping we ngudut. Oh, enggak yang sare kene anjir geus Jawa ya suara-suara. Terus geuleunan naon coba ya nama? Laguna TikTok, Mang. Oh, lagu TikTok ya. TikTok aja. TikTok viral. Di Jux ge aya anjing. Di jam 8 geus gandeng ki. Ya dia arep aja. Nanti Bang Uus ngebahas itu lagi, ngulang-ulang lagi ceritanya Bang Uus segala macem. Ya mending ngulang-ngulang itu ya, Mang ya. Benar, Mang. Karena cuma di Uus tidak ada pengulangan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedang sibuk apa? Justru lebih itu yang pengulangannya. Iya. Kenapa tiap kali ada hal seperti itu Anda tidak ngomong begitu ya? Iya harusnya gitu aja nih. Iya, giliran aku ya emang bercerita dengan hal yang relate ya biar mancing Anda untuk bercerita lagi atau tidak gitu. Anda lebih prefer untuk menyalahkan itu dibanding orang-orang yang nge-host apa kabar, lagi sibuk apa, denger-denger Bang Uus, aduh denger-denger lagi aja kayak preman anjing. Denger-denger lu kemarin gangguin bocahan gua gitu. Siap preman anjing denger-denger. Pakai koin di dia. Denger-denger lu kemarin gangguin bocahan gua gitu. Denger-denger anjing. Emang orang merenya bintang tamu. Oh, lah bintang tamu. Enggak ada kemarin. Cuma orang yang manggil Mang Uus merenya ada lagi. Enggak sih Mang Uus mah baru mana unggul sih. Mana ini umur sabaraha? 3, oh geus kolot aing mah, Mang.
Mana pada 34? 3 genap urang. Anjing, aing 30 goblok. Tuh kan. Nah, ini disebut mamang anjing. Atuh, ame urang teh sorangan jadi mamang-mamang. Idealisme tuh sebenarnya dibagi 3, Mang. Nah, ini. Idealisme yang benar-benar ortodok ya, nggak bisa wah idealisme kudu kieu, nggak boleh mendengar orang lain. Satu itu. Kedua yang idealis, biar terlihat edgy dengan orang lain. Aku mah paling idealis. Dan yang ketiga yang orang anut adalah idealis yang kompromis. Idealis tapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu. Karena kan zaman terus berubah. Iya. Karena sebenarnya semuanya beradaptasi. Iya. Pernikahan pertama, tahun pertama, ke-5, ke-10 kita harus terus beradaptasi. Betul, nggak bisa menjadi orang yang sama dengan prinsip yang sama. Akan terus berubah. Pada akhirnya tidak ada orang yang menjilat ludahnya sendiri. Karena setiap orang akan berubah, termasuk pindah dari dirinya yang di masa lalu kan. Ya. Kalau orang terus jadi orang yang di masa lalu, tidak berkembang atau Mang? Iya. Nyata. Kalau aku berada di masa lalu, ngapain ngobrol sama Firsa Besari? Bukan stand up komedian. Waduh. Tapi benar Mang, makanya orang mah selalu bangga kan. Kemarin suka ada yang bocorin ya foto orang di masa-masa imo dulu. Iya. Keluar arwahnya dari jasad. Iya. Terus ada tulisan Fierce Art. Iya. 2010. Ada. Anjing emang. Iya. Aing awalnya pengen marah, goblok cek. Iya aib di keluar-keluarkan, tapi dipikir-pikir lagi. Ya itu proses deh. Proses. Ketika kita sudah bisa menganggap diri kita yang di masa lalu alay, berarti kita sudah melalui perkembangan. Tapi ketika kita selalu berpikir, aduh dulu orang bergemilang sekali, hebat sekali, berarti turun dong sekarang. Betul. Jadi kayak Aing mikirnya gini, kayak Aing yang sekarang pernikahan di tahun pertama sampai kayak Aing pernikahan ke-5. Orang yang, maksudnya kadang-kadang orang cuma memahami sesuatu tuh dari Aing, kadang-kadang kalau untuk beberapa orang yang udah ngikutin lama, mereka baca caption lah gitu. Jadi Aing tuh suka bikin foto sama istri, terus orang kasih captionnya gitu kayak di tahun pertama Aing nikah, Aing tuh masih ngambil kerjaan, semua kerjaan Aing ambil tanpa mempedulikan kesehatan mental Aing gitu, dan fisik terutama. Dan fisik, semuanya Aing demi keluarga segala macam. Yang pada akhirnya Aing ngeluh karena Aing tidak bahagia gitu. Ya. Di tahun ke-5 ini ternyata Aing dapat rezeki karena izin istri, karena restu istri. Aing yang menjadi semakin aing, edan tuh. Nah. Edan. Orang teh ngasih gambar orang masa lalu teh yang orang masih fake, yang masih yang ngikutin selera pasar, yang ingin segala macam, yang tuntutan industri segala macam gitu. Da saat itu mah aku ada kontrak, kumaha. Dan mungkin beberapa dari mereka salah paham, makanya bilang yang sekarang udah nggak kayak dulu. Sedangkan kalau aing bilang ke mana kayak ya mana ke kantor nggak mungkin gimbal kan. Bener kan, walaupun diri mana aing mah jadi diri sendiri, tapi ketika mana masuk kantor ya mana harus ngikutin aturan kantor atuh. Seartis-artis ya kalau udah masuk TV ya udah ikutin aturan kantor. Jadi kan menjadi seperti ini juga mungkin gini Mang, yang orang-orang salah tangkap adalah, bukan salah ya, keliru menangkap adalah Uus yang sekarang mah udah nggak kayak dulu. Tapi mereka tidak sadar bahwa Uus yang sekarang sudah tidak seperti dulu. Tapi Uus yang sekarang adalah yang Uus inginkan dari dulu gitu. Nyata. Nyakannya. Kan orang-orang lupa dengan lanjutannya gitu ibaratnya. Iya benar. Ya memang kita tidak seperti kita yang dulu. Masa kita mau jadi kayak kita yang dulu terus? Tapi Uus yang sekarang adalah Uus yang Uus inginkan dari dulu. Dari dulu gitu. Cuma dulu nggak kesampaian gitu, Mang. Baru sekarang kesampaian setelah kita bisa lebih merdeka kan. Anjir, itu penutup sih ya. Berarti Firsa yang sekarang adalah Firsa yang inginkan dari dulu berarti. Sepertinya seperti itu. Firsa yang sekarang adalah orang tuh pengen kayak gini dari dulu gitu. Nggak peduli orang lain ngomong apa, orang bisa bebas pakai sandal jepit. Tidak perlu ada yang mengatur. Tapi kan dulu nggak bisa seperti itu, Bang. Baru masuk industri masih gagap, nggak tahu kemana. Aduh, orang takut salah. Pakai apa biar bisa terlihat menyenangkan di mata orang lain. Iya. Tapi ternyata setelah melakukan itu pun ternyata tidak menyenangkan orang juga. Tidak menyenangkan orang, dan selalu ada Uus yang baru, Firsa yang baru, yang seperti itu ya kan? Iya. Kan? Jadi daripada kita lost dan kita bersaing dengan orang yang lebih muda dan lebih bersemangat, udah gini, weh. Ya udah gini, weh. Iya kan? Sekarang gini, Mang. Kita suruh orang yang baru masuk industri gimbal pakai sandal jepit, belum tentu bisa diterima. Betul.
Dan sekarang mah kita mau ketemu owner TV, mau ketemu bisnismen mana, pakai begitu juga. Us, ya tetap sama. Bener. Iya. Privilege itu. Iya, ternyata enak juga jadi Us dan Firsa. Pada akhirnya. Yang prosesnya panjang. Yang pada akhirnya orang cuma bilang, ih enak ya jadi Firsa sama Us. Iya dah, mana emang nggak ninggal ya tahunku. Coba tanya sama istri kami, anjing, gitu. Saat kita sedang merenung gini, anjing. Stres, cerik. Sahan ningali teh. Malam belum muncul, rokok sudah 3 bungkus, anjing. Anjing mikiran naon, anjing. Nah, eta bener. Dan yang ngeliat mah istri. Itu. Yang Makanya bagi orang sebenarnya kebanggaan terbesar tuh ya, orang pernah ngomong gini ke istri orang, Mang. Orang mah nggak peduli orang lain mau suka sama orang, benci sama orang. Nanti at the end of the day juga, di akhir hari juga, mana yang ngeliat orang bakal botak, buncit, dan mana yang nggak pergi. Iya, dan mereka mah pasti ada artis yang lebih muda. Akan ada yang lebih muda. Iya. Atau mereka mah akan bilang, kenapa sih Bang sekarang jadi nipisin rambutnya, jadi ubanan, jadi buncit misalnya. Iya, benar. Tapi kan yang tidak akan meninggalkan kita, istri, Mang. Bener. Eta, Mang. Baik, dan itu kan dipupuk ya. Iya, itu. Aduh anjing, aing nggak nyangka sih bakal sejalan ini ya. Iya si Mamang, pada ngadadak gitu Bang. Iya. Besok ketemu yuk. Kunaon sih. Uus mah hebatnya tuh ngajak ketemu aja, nggak ngajak konten. Ketemu yuk mau ngobrol, tak gitu sih Uus mah. Sampai saya yang harus nanya mau konten nggak, kalau nggak saya nggak mau mandi. Iya, dan gimana kalau kontennya kesannya komersil maksudnya? Apalagi saya jarak, Iya, maksudnya kayak apalagi aing sekarang sudah didukung sponsor ya, walaupun sponsornya pun sebenarnya membebaskan dengan aing mau bikin konten apapun mereka terima gitu. Tapi kayak nggak etis gitu, kayak aing teh konten barangnya anjing itu teh sifatnya teh uang hungkul gitu. Tapi ketika aing ngobrol yuk, udah pada akhirnya mah aing ketemu maneh tanpa kamera dengan kamera pun mah sama. Jadi kieu ngobrol nah. Kalau kalian nggak tahu ya, dari tadi kita di belakang kamera lebih parah obrolannya. Iya, bener. Dan ada beberapa obrolan itu yang tiba-tiba aing kayaknya harus dibahas nih tadi nih gitu. Jadi kayak memang tanpa kamera atau dengan kamera pun obrolan yang kami bahas ketika pertama kali ketemu mungkin ini. Eta bener. Bener, Bang. Iya, dari tadi kan kita ruang lingkup dari malam malah, Mang. Iya, bener. Wah, iya mah kudu ngobrolkeun ieu euy. Ya. Eta, Bang. Anjing. Mood gitu maksudnya. Urang mah jadi nggak peduli, maksudnya ketika konten aing nyampe pesannya ke orang-orang, aing mah nggak peduli. Itu mah masalah persepsi mereka ya gitu. Iya. Tapi buat aing sendiri kayak sampai di tahap syuting ini selesai terus aing kayak anjing aing happy. Itu teh nggak didapetin sama semua konten kreator anjing. Nah, eta bener. Itu dulu aja gitu. Bener, Mang. Yang penting kita dulu yang happy, Mang. Kalau orang lain happy kita enggak mah bosan atuh. Iya. Mantap itu beres-beres, Bang. Aduh, ya udahlah, kita tutup aja ya. Kita pengen ngobrol. Oke, thanks juga buat Vibe yang sudah mensponsori semua acara saya yang baru kenal dan udah kenal. Sekarang saya sudah berada di tahap ketika Mamang Firsa. Mungkin waktu saya ketemu Mamang Firsa pertama Vibe masih di 3 kota. Masih di 3 kota. Berapa bulan nggak ketemu kan? Sekarang Vibe sudah ada di 16 kota, Mang. Waduh, cepat sekali ya. Ya. Luar biasa. Ini listnya di sini karena saya malas nyebutin dan sudah banyak minum. Iya. Ya, silakan. Ya. Rul, tolong anjing. Ini ya. Dan kalau pengen mesen Vibe dan sudah 21 tahun ke atas dan membiasakan diri untuk minum sambil merenung dan tertawa dan saling cerita, ya, bisa langsung memesan Vibe di www.vibe24jam.id. Kita tidak butuh minum-minum respect, kita cuma butuh minum-minum yang saling mengerti lah. Terima kasih.